terlalu besar atau malah bahkan tidak membutuhkan modal malah gitu. Nah, tapi kalau misalkan membuka usaha gitu ya, seorang reseller itu pengennya kan kita selalu berlanjut bahkan berkembang gitu ya. Nah, maka dari itu yang hari ini menarik sekali, giat membangun untuk kita sendiri sama dengan biasanya ini dipanggilnya Mama Enak nih. Kalau nama terkenalnya Sterna Lubis dari Ketua Umum OKOC Halal and Safety. Selamat siang, Mama Enak. Iya, Assalamualaikum semuanya. Kedengeran nggak suaraku? Waalaikumsalam. Okay. Terdengar sangat jelas. Alhamdulillah. Mama Enak ini sibuk di OKOC sebagai Ketua OKOC Halal dan Safety, dan pastinya selain itu Mama Enak juga mempunyai usaha Mama Enak Pastry gitu ya. Kalau Sobat Jakpreneur punya Instagram, bisa dicek nih Instagramnya Mama Enak, @mamaenak gitu ya, atau @mamaenak pastry. Di situ banyak sekali postingan produknya Mama Enak yang pastinya bikin ngiler juga Mama Enak. Mama Enak ini kayaknya nggak usah berlama-lama lagi, karena banyak sekali yang sudah penasaran gitu Mama Enak, khususnya dalam kiat membangun untuk reseller. Siap. Kurang lebih nih Mama Enak waktunya ada maksimal 40 menit. Setelah itu kita akan lanjut dengan tanya jawab. Nanti peserta bisa bertanya di kolom chat terlebih dahulu. Kalau misalkan nantinya akan bertanya langsung, nanti akan ada instruksi dari aku ataupun Mama Enak. Monggo Mama Enak. Ya, makasih Vika. Boleh di-share screen yang materi saya? Sorry. Kalau dari Mama Enak bisa? Tunggu sebentar. Ini kok tiba-tiba mengecil sendiri dia. Oke. Sebentar ya. Ya. Ini share-nya dikecilin dulu. Oke, share screen. Ini materinya bisa di-share ya, Sobat Jakpreneur, dari media. Apakah sudah bisa, Mama? Nah, sudah keluar? Sudah. Nah, sudah sekali. Nah, dulu. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Kita masuk materi aja ya, biar bisa ngobrolnya makin seru, makin banyak yang ditanyain, barangkali ya pengen tahu. Materi hari ini yang akan saya sampaikan itu adalah kiat membangun reseller ya. Oke, nih kenalan dulu pastinya. Katanya kan kalau nggak kenal maka tak sayang, cie. Ya, nama lengkap saya Sterna Spekiola, biasanya dipanggil Ena Lubis. Jadi kalau mau cari Instagram atau Facebook account, bisa dicari aja Ena Lubis, ada foto saya. Jadi insya Allah nggak akan salah orang ya. Halo Mbak Erna, salam kenal. Iya. Kayaknya pernah dengar deh namanya. Iya, nanti. Ntar kita ngobrol lagi. Oke, kenalan dulu ya. Oke, saya sendiri punya usaha ya. Saya owner dari Mama Enak Pastry and Pasta. Ada Sanina Art and Culinary Center, kopi dari dulu, dan saya juga co-owner dari Depo Kemasan. Apa yang menarik dari semua usaha saya ini adalah keempat usaha saya ini dijalankan online. Jadi saya nggak punya toko fisik ya, semuanya online. Jadi bisa cari sampai ke kayak di Depo Kemasan itu Anda bisa cek di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak itu ada ya. Nah, itu terus kalau Mama Enak Pastry, Sanina ini tempat kursus ya. Kursus ini ada offline, ada online-nya. Terus satu lagi yang terakhir saya bikin itu adalah kopi dari dulu. Ya, itu aja kenalannya dulu. Kita lanjut ya. Oke, nanti saya akan membahas
3 poin utama dari membangun reseller. Ya, dari reseller itu apa sih gitu. Terus gimana sih kita bisa bentuk tim reseller itu? Terus gimana cara maintain tim reseller kita, ya? Oke, ini saya ambil sedikit dari Steve Jobs ya. If you want to make everyone happy, don't be a leader. Sell ice cream ya. Jadi Anda jualan es krim aja kalau mau semua orang. Nggak susah ya. Oke, kenapa sih disebut reseller? Nah, ini kita samain konsep dan mindset dulu ya. Reseller itu adalah orang atau sekelompok orang yang menjual kembali suatu produk. Ya, sampai sini paham ya? Atau sekelompok orang yang menjual kembali produk. Kalau misalnya kita punya reseller, berarti produk kita, gitu ya. Nah, terus ngapain? Nah, ini buat ada lagi sekarang, soalnya yang namanya lagi ngetren juga yang namanya dropship. Orang banyak rancu nih, ya, reseller, ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu skemanya, ya. Ini reseller nih. Kita sebagai pemilik produk, lalu kita punya reseller, lalu ada pembeli. Nah, kalau reseller itu konsepnya adalah orang membeli produk kita, ya, lalu menjual kembali ke orang lain. Paham? Nah, urusan pembayaran gimana? Urusan pembayaran pembeli langsung kepada reseller. Nanti reseller baru sudah jadi reseller sudah membayar duluan ya. Ya. Jadi sekali lagi reseller beli produk kita cash atau misalnya tempo atau gimana itu tergantung nanti konsep yang kita tetapin ya, aturan-aturan main di reseller itu kita yang nentuin mau harus cash kah atau gimana, itu nanti kita bahas belakangan. Jadi intinya adalah reseller beli produk kita dijual kembali. Ya, paham ya sampai sini ya? Terus kalau dropship gimana? Nah, ini dropship. Dropship itu orang yang menjadi penjual, ya, penjual produk kita, dia nyariin customer, ya, dia urusannya sama customer, oke? Tapi proses pengiriman produk itu dilakukan oleh kita sebagai owner produk, ya, bisa dipahami ya? Itu bedanya. Nah, intinya adalah kalau reseller kita terima beres sebagai pemilik produk, kita nggak mau tahu urusan ya. Kalau dropship dia tidak mikirin urusan pengiriman, yang pusing adalah yang punya produk. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan pastinya ya. Enaknya adalah kalau kita statusnya sebagai dropship, kita bisa punya bisnis, bisa aja kayak saya ya, saya punya dropship atau untuk depo kemasan ya, untuk produknya depo kemasan. Dropship saya itu mereka menjual produk saya ya, di banyakkan sih di Tokopedia sama di Shopee. Itu mereka nggak capek kan kalau sebagai dropship ya. Orang cuma nyariin customer aja kok gitu. Tapi kalau misalnya reseller nih, balik lagi, kalau reseller dia yang nyari, dia yang ngirim, dia yang urusan sama pembeli. Kalau ada komplain juga dia sendiri, ya. Nah, ini skemanya. Sampai sini paham? Ya, mudah-mudahan paham. Nah, kita langsung lanjut dulu. Nah, terus gimana nih gitu kan membentuk tim reseller? Nah, ini penyakitnya. Karena apa? Banyak pemilik produk ya. Ini mereka bisa bikin produk bagus. Mereka bikin produk misalnya F&B ya, food and beverage, produknya enak-enak. Ya. Tapi punya satu kelemahan. Apa kelemahannya? Mereka nggak bisa jual. Nah, ini kan nggak bisa jual. Makanya kalau kita punya tim reseller, jadi intinya tim reseller itu seperti tim marketingnya usaha. Nah, ya. Nah, ini enaknya. Jadi kita kalau misalnya kita hire khusus orang marketing, berarti kita apa?
kita mikirin gaji, kita mikirin tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita membentuk tim reseller, kita nggak usah mikirin, hanya menentukan konsep, skema, bahwa ada aturannya begini-begini. Malah kita bisa pasangin target. Kamu mau jadi tim reseller saya, gitu kan? Nah, nanti kita bentuk aturan. Makanya langkah pertama kalau kita mau membentuk tim reseller itu produknya. Siapin deskripsi yang jelas, ya. Karena kelemahan kita itu adalah di nyiapin deskripsi. Deskripsinya yang terlalu bertele-tele atau malah tidak punya deskripsi, gimana mau bantu jualin kalau kita sendiri tidak bisa mendeskripsikan barang yang kita hasilkan. Nah, itu ya. Jadi kita harus siapin tuh produknya, deskripsinya tuh harus siap dulu. Terus tentukan harga jual umum. Ya. Contoh, saya jual brownies. Saya jual brownies harganya 150.000 per pack, per loyang gitu ya. Loyang brownies gitu. Nah, itu harga jual umum. Terus kalau untuk ke reseller pastikan kita ngasih potongan harga, ya. Nah, nanti di situ. Jadi harus kita tentuin tuh dari situ. Jadi aturan main itu harus kita susun dulu nih, ya. Besaran potongan, terus maksimal potongan harga tuh berapa persen dari harga jual umum tadi dan sebagainya. Susun tata tertibnya, tata cara rekrut reseller ya. Terus aturan-aturan lainnya ya, karena kita merekrut reseller jangan sembarangan asal ada yang bilang saya mau jualin dong gitu. Nah, kita harus rekrut seperti halnya kita ngerekrut karyawan ya, walaupun tidak se-strict itu, tapi ya lebih baik kita ada tata cara rekrut ya. Misal saya merekrut reseller itu sama dropshipper itu ngambil konsepnya, sorry ya saya dulu karena saya pernah di MLM, di beberapa MLM itu saya pakai konsep mereka yang saya rubah dengan kebutuhan saya ya. Kenapa? Karena konsepnya itu lebih enak gitu. Jadi misalnya tata caranya ya, kalau saya nih saya bikin kalau mau jadi reseller bisa nggak? Bisa. Tapi ada syaratnya gitu kan. Satu, misalnya Anda tidak menjual produk serupa. Jadi saya melarang seluruh reseller saya, Anda tidak boleh jual barang yang serupa. Misalnya Anda mau jualin brownies saya, Anda nggak boleh jual brownies juga yang mirip dengan produk saya. Kenapa? Khawatirnya reseller itu nanti jadi tidak objektif, ya. Beda halnya dengan toko. Kalau toko, orang nitip barang, jual. Orang yang mau beli, datang pilih-pilih sendiri. Tapi kalau reseller, dia kan harus kayak sales rumah-rumah ya istilahnya ya. Jadi dia menawarkan, ini saya punya brownies, you mau beli nggak? Kan seperti itu. Kalau misalnya dia punya produk dua yang sama dengan brand yang berbeda, itu nanti jadi dia akan tidak objektif. Gitu. Jadi lebih baik kita tetapkan aturan bahwa dia tidak boleh yang sama. Nah, itu hal-hal seperti itu. Lalu seperti hal lainnya yang saya lakukan itu di harga ya. Misalnya kalau misalnya dia untuk penjual ada minimum penjualan untuk jadi reseller. Minimal berapa? Minimal 500.000 misalnya atau 300.000. Kalau kamu dapat potongan cuma 10% atau 5%. Tapi kalau misalnya jualnya 1 juta, potongannya nambah. Terus kalau jual harga sekian, potongan nambah lagi sampai di titik saya kasih maksimal potongan itu 30% ya. Kenapa 30%? Seller itu semakin tinggi penjualannya, semakin besar potongannya ya. Nah, di situ. Kenapa? Untuk memacu reseller kita, memacu reseller bahwa orang kan pasti kan ngejar ya. Kalau namanya reseller dia nggak ngejar pure untung. Makanya dia pasti akan nyari, oh gue kalau bisa jual sampai angka segitu, pasti aku untungnya lebih gede, gitu kan. Nah, makanya kita
iming-iming istilahnya ya, kita kasih semacam iming-iming biar mereka tuh mau menjual lebih banyak lagi dari produk-produk kita. Tapi dengan catatan bahwa kita siap untuk menjual siap barangnya, siap produk yang mau dijual. Jangan sampai kita ngasih syarat, tapi kita nggak siap produk, itu bahaya. Nggak boleh juga, ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, sudah tuh siapin tata tertib. Nah, yang terakhir nih, kalau bisa sih siapin materi iklan, ya. Kenapa? Biar sama semuanya materi iklannya. Contoh ya, yang program reseller yang Anda bisa lihat itu adalah kue kering. Ya, banyak ya ada kue kering. Adalah brand yang dari Bandung itu. Saya nggak usah sebut brand. Nah, itu mereka kan programnya reseller ya. Nah, kan bikin tuh iklan flyer-flyer. Ya, kita siapin juga bikin flyer yang akan digunakan oleh semua reseller kita supaya mereka tidak saling menjatuhkan, ya. Jadi punya flyer sendiri yang cukup menjual, atau kita bisa membantu reseller kita yang tidak punya kemampuan untuk membuat flyer dengan flyer yang kita udah bikin, ya enggak? Nah, itu langkah pertama. Oke, nah ini contoh nih tadi kan contoh aturan resellernya. Saya juga menerapkan misalnya gini nih, satu kecamatan satu reseller. Kenapa? Biar enggak ada istilahnya saling sodok ya, saling sodok, saling sikut tuh nggak ada. Satu kecamatan satu reseller aja gitu, ya. Jadi jangan sampai dalam satu kecamatan ada banyak reseller, terus nanti mereka ribut dengan area jualan. Nah itu saya hindari sekali hal-hal seperti itu. Kecuali kalau jualannya online. Ya, kecuali kalau jualannya online. Kalau dia memang jualannya online, saya kasih strik lagi, kamu tidak boleh jualan offline. Kalau offline, kamu harus lihat dulu siapa pendahulu kamu. Kalau sudah ada orang yang lebih dahulu, maka nggak boleh jualan offline. Jadi harus online. Nah, terus saya tidak memperkenankan menjual di harga di bawah harga normal. Ya, misalnya tadi kan saya jual brownies harga normalnya 150.000. Karena dia mau cepat laku dikasih diskon sama dia. Nah, karena kalau ada reseller yang menjual di bawah harga normal, nanti kalau orang lain tahu pada nyari kedisian teman-temannya yang jual harga normal. Nah, ini yang harus dihindari. Makanya kita sebagai pemilik produk kalau namanya punya reseller ya harus di-maintain sampai seperti itu. Kita menjaga jangan sampai nanti antar reseller itu terjadi saling sikut ya, saling menjatuhkan, itu nggak baik juga ya. Nah, itu macam-macam lah aturannya. Itu kebijakan kembali kepada kita sebagai pemilik produk ya. Nah, terus kita masuk nih langkah kedua. Ya, tadi udah langkah pertama, kita udah susun semuanya. Bikin iklan. Kita iklankan produk kita. Berikut penawaran untuk jadi reseller. Ya. Kan banyak tuh sekarang tuh saya perhatiin ya, kalau ngelihat tuh iklan-iklan di Facebook lah, di mana? Instagram, di Twitter, apa di mana-mana. Pokoknya dia ada produknya keren, bla 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 segala macam. Ya, dong ya, lihat kayak gitu. Nah, cuman sayangnya dia open reseller, kelemahan berikutnya adalah dia nggak punya database reseller. Udah selesai open reseller, resellernya udah direkrut, database-nya mungkin. Apa fungsinya database? Ya, database itu maksudnya gini, data dari reseller yang kita punya. Ya, kan tadi kita udah bilang satu kecamatan satu reseller. Otomatis apa? Bahwa setiap reseller kita harus nyerahin fotokopi KTP misalnya, ya kan? Terus alamat yang jelas, terus apa saja barang-barang yang dia mau jual kembali. Itu harus punya tuh database-nya ya. Saya tuh selalu nyusun seperti itu. Jadi nama reseller kita,
toko dia kalau memang ada, kemudian alamat dia tinggal, terus nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat, terakhir juga sama apa sih data-data lainnya lah ya, lengkap semuanya itu saya bikin data seperti itu. Kenapa? Karena nantinya kita akan butuh untuk di-maintain reseller kita. Nanti saya jelaskan berikutnya kenapa harus ada database reseller. Nah, setelah ada database ya, karena kita sudah tahu, oh nih si A misalnya dia di produk brownie sama kue kering sama apa gitu kan. Nah, di situ kita lihat pantau pergerakannya dari setiap reseller. Setiap bulan dia mampu menjual berapa. Ya kan? Nah, itu kita bisa tahu itu karena kita punya data ya. Jadi yang namanya UMKM bisa sukses, bisa naik kelas karena dia rajin membuat data yang rapih ya. UMKM susah naik kelas karena datanya berantakan, enggak terkoordinir dengan baik. Sorry. Bisa di-mute? Halo. Sorry, saya kaget. Nah, kan jadi pergerakan penjualannya ya dari setiap resellernya. Kita pantau semuanya. Ya. Terus kita review. Untuk apa review si reseller? Supaya kita bisa ngasih masukan juga. Kamu tuh kayaknya dari semua yang kamu ambil sama saya, itu ternyata yang banyak laku tuh yang ini ya, katanya gitu. Kenapa nggak laku nih barang kurang, atau misalnya kenapa kurang laku untuk barang-barang yang dia ambil? Itu kita bisa review di situ. Ya, itu kita review berkala. Misalnya 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu harus. Jangan nunggu review 1 tahun sekali, pantang. Ya, paling lama itu 6 bulan sekali. Itu kita harus seperti itu kalau mau memaintain reseller. Ya. Nah, terakhir nih, maintain reseller nih, langkah ketiga. Jadi gampang sebenarnya punya reseller itu. Kesulitannya apa? Kesulitannya kembali tadi, datanya yang nggak ada. Benar nggak? Nah, supaya reseller itu loyal sama kita, nah ini, susun jadwal pelatihan untuk reseller paling nggak misal setahun sekali ya nggak, kita bikinlah training online ya kan, kita kasih atau kita cariin training yang gratis, ini ada training gratis kalian ikut gitu, nanti sharing session ya gitu ke seluruh reseller yang lain gitu. Nah, usahakan kalau bisa seluruh reseller saling kenal. Ya kan, makanya kalau bisa ada semacam ya, kalau sekarang sih udah canggih ya, udah ada WA, udah ada WhatsApp, udah ada Telegram, kita buat grup. Isinya apa? Isinya seluruh reseller kita. Ya, kenapa? Dengan mereka saling kenal, mereka akan saling support. Dengan mereka saling kenal, mereka akan saling menyemangatinya. Ya, jangan ketika kita punya reseller kita umpet-umpetin, udah biarin aja, nggak boleh saling kenal, biarin aja gitu. Jangan, itu namanya pilih kasih, nggak boleh pilih kasih ya. Ya kita aja kalau dipilih kasih sama orang tua pedih rasanya. Ya. Nah jadi gitu ya. Nah terus kita bikin sharing session sekali. Program reward ya kan untuk reseller-reseller yang berprestasi ya kan. Nah, dengan cara ini reseller yang lain jadi apa namanya? Terpacu untuk menjadi yang sama-sama terbaik gitu. Terus kalau memang ada kayak ini ya, saya punya teman dia punya usaha garment. Saya cerita sedikit. Dia punya reseller itu hampir berapa ya? Hampir 150 orang kalau nggak salah ya untuk wilayah Banten dan DKI. Ya. Nah, itu banyaklah ratusan resellernya itu. Itu dia maintain. Dia setiap setahun kali dia ada acara gathering. Nah, ini juga bagus. Oke lah, misalnya kita nggak mau selain ada penghargaan bagi reseller yang berprestasi juga ada gathering. Ya, penghargaannya apa? Aduh, nggak usah penghargaannya mahal-mahal, yang simple aja, ya. Apalagi kalau misalnya kita produk kita yang bukan yang mahal-mahal ya, yang sederhana. Itu kalau misalnya
ngasih penghargaan, apalagi reseller kita mohon maaf rata-rata misalnya banyak kan ibu-ibu gitu kan. Kira-kira ibu-ibu senangnya apa? Beliin aja panci atau rice cooker yang bagus gitu. Dikasih itu aja orang udah girang, bener nggak? Ya kan? Nah itu, jadi simple, hal-hal yang simple, tapi kadang-kadang kita nggak mau mikirin itu. Terus kita dapat untung dari mana dong gitu kan? Ini semuanya udah dipotong. Nah itulah kenapa waktu di awal saya kembali lagi ke langkah pertama. Waktu Anda menyiapkan produk, Anda juga harus menyiapkan apa namanya tuh? Apa namanya sih? Harga yang benar-benar Anda yakin bahwa setelah dipotong untuk fee si apa namanya? Si reseller itu Anda masih punya sisa. Gimana caranya? Nah, jadi gini, fee kita ambil paling besar berapa? 30% misalnya atau 25%. Taruhlah 30%. Harga brownie 105.000. Berarti potongan terbesar adalah 45.000. Apakah setiap orang akan mendapatkan potongan 45.000? Kan tidak. Ya. Nah, ini selisihnya ini yang kita kumpulin, bukan dimakan sendiri, ya. Nah, jadi sebetulnya potongan untuk reseller kalau normal itu 30% semua. Ya, kayak di beberapa MLM kan dia gitu ya, potongannya 30% semuanya. Kalau saya nggak mau, biar dia semakin semangat jualannya, semakin banyak jualan, kamu baru bisa dapat 30%. Tapi kalau kamu cuma sedikit, kamu nggak akan dapat. Nah, selisihnya itu yang kita kumpulin. Kita kumpulin apa? Untuk program reward. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi sebetulnya itu apa yang kita gunakan untuk program reward itu adalah apa namanya tuh? Lebihan dari apa selisih dari apa tuh namanya? Sharing untuk si reseller gitu ya. Nah, keuntungan kita sendiri ya nggak keganggu sama sekali. Nggak akan terganggu. Jadi di situ kita mindset-nya harus dipikirkannya seperti itu. Ya, konsep-konsepnya juga dipikirkannya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau memang benar-benar mau bikin reseller, nah saya balik lagi nih ya, ingetin lagi, siapin produknya ya. Nah, nanti baru ada deskripsinya, harga jualannya, apa semuanya dan sebagainya yang tadi. Ya. Nah, kalau untuk materi saya cuma sampai di sini aja. Ya, Pika. Kalau ada yang mau tanya, silakan loh ya. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mama Ena. Terima kasih banyak. Ya. Baru aku ngingetin. Nggak banyak sih kalau reseller ini, karena saya sengaja tidak mau makan waktu 40 menit, karena kelamaan. Reseller ini sebetulnya gampang, cuman mungkin masih ada ganjalan-ganjalan di teman-teman yang mau di-share atau yang mau ditanyakan, silahkan. Jadinya sengaja biar lebih, apa namanya, lebih banyak ya lah waktu untuk tanya jawabnya. Ya, Ika? Baik, terima kasih Mama Ena tadi sudah memberikan tipsnya juga ya untuk reseller. Jadi kalau jadi reseller itu nggak cuma asal jual aja, tapi juga berapa masing-masing terus berkembang. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tolong dibacain aja ya. Aku baca di kolom chat ya, Mama Ena ya. Iya, tolong dibacain aja. Oke, ini dari Rizky Amalia. Ibu mau tanya dong untuk presentasi potongan harga. Dari reseller itu bagusnya mulai dari berapa ya? Dan untuk berapa pieces? Gimana? Tadi minimal berapa pieces? Nah, itu tergantung dari mbaknya maunya gimana gitu kan. Kayak tadi saya kasih contoh. Biasanya kalau saya mulai dari 10%. Ya, karena orang tidak akan mau jualan kalau misalnya di bawah 10%. Terlalu tipis ya. Biaya bayaran sales, komisi sales itu di mana-mana rata-rata memang sekitar 15 sampai 35% harusnya
ya. Normalnya sih sampai 30%. Ya, maka tadi saya bilang saya ngambil sistemnya MLM tuh rata-rata 30% potongan, ya. Kalau minimalnya berapa pieces itu tergantung. Kalau saya bukan pieces hitungannya, mendingan saya kasih price ya. Kalau pieces ini kan kadang-kadang orang nggak semuanya sanggup hitungnya adalah pieces gitu. Kadang-kadang saya lebih senang pakai price. Misalnya kamu penjualan minimal harus 500.000 gitu kan. 500.000 baru dapat diskon misalnya 10%. Sampai angka misalnya 1,5 juta atau 2 juta gitu. Nah, misalnya lebih dari 2 juta sampai 3 atau 4 juta potongannya naik 5%. Jadi bertahap naiknya 5% sampai ke maksimal di angka 30%. Seperti itu yang Mbak Rifki. Aturannya pieces ya kalau memang Anda merasa nyaman pieces ya silakan. Tapi kalau saya agak ngeri ya kalau main di pieces gitu. Karena nanti susah nyari resellernya. Kecuali kalau misalnya Baik. jualannya apa dulu. Misalnya nih keripik singkong. Keripik singkong pembelian minimal satu kardus tuh isinya ada 10 pack misalnya gitu ya. Nah, itu bisa atau minimal satu kardus saja dulu deh lu jual karena isinya udah ada 10 gitu ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau yang dijual lemper, nah itu susah nih. Gitu kan kalau ngitungnya pieces ya. Lanjut. Ya, itu tadi kalau dari harga sih kurang lebih 10% ya Mama ya. Kalau dari pieces itu Ya. agak susah sebenarnya. Jadi mendingan dari harga aja. Nah, ini ada yang tanya lagi nih Mama Ena. Ini dari Bu Dewi Septrianita. Ini aku pertanyaannya nih. Biasanya reseller itu ada yang minta sampel. Nah, bagaimana kita mengatasinya supaya sampel kita yang keluarkan itu, tapi penjualan nggak merugikan. Jadi gimana nih menghadapi reseller yang suka minta sampel dulu nih Mama Ena? Ya, itu biasanya kalau jualan kue kering paling sering tuh. Bener nggak? Kalau saya gini, kalau kue kering ya, saya menerapkan ada gini. Saya menerapkan untuk penjualan reseller kue kering. Satu, kue kering itu untuk sampel saya jual. Ya. Jadi nggak ada sampel gratisan hari gini gitu kan. Ya saya disuruh ngomong aja kudu bayar gitu. Ya, jadinya gitu ya. Siapa tadi yang nanya Mbaknya? Mbak Dewi. Ya, Bu Dewi, kalau untuk sampel, Anda jual sampel. Saya contoh salah seorang sahabat saya itu Helen ya. Helen ini pemilik Umi Bakery. Setiap tahun Helen selalu menjual kue kering di Umi Bakery. Pasti udah banyak yang kenal. Helen ya bikin sampel itu nggak dikasih gratis ke reseller, disuruh beli satu pack misalnya sampel harganya misalnya 250.000 itu sampel doang ya isinya ada sekian macam produk besarnya kecil-kecil tuh toples lah kalau misalnya semua orang minta sampel satu produk diminta satu toples kalau kita kasih gratisan tekor bunda ya jangan dikasih gratis ya. Kalau mau sampel, Anda harus bayar. Jadi jual paket sampel, ya. Paket sampel misalnya kalau kira-kira berapa nih yang kira-kira cocok misalnya untuk produk saya gitu kan. Saya punya produk misalnya ada 5 macam. Satu macam saya kasih sampel kira-kira sekian gram ya dalam satu toples kecil misalnya ya. Nah, itu mau dihargain berapa? 100.000, 150. Anda hitung dengan teliti. Jangan sampai si sampel harganya di bawah harga jual. Ini juga bahaya, ya. Nah, itu. Jadi untuk reseller itu harus dijual sampelnya, ya. Jangan gratisan. Oke? Lanjut Vika. Tadi ada yang nanya. Tetap ada harga ya. Tetap ada harga. Tadi ada yang nanya, Mama Ena, apa sih tadi di atas member ICI? Iya. Gue jawab dulu. Member ICI, iya. Sama-sama member ICI kita ketemu di sini. ICCI, ICCI. Oke, Mama Ena nih selanjutnya lebih ke aturan nih sebenarnya nih Mama Ena nih. Kalau dari Ibu Rizky itu contoh peraturan untuk reseller sama agar mereka tuh nyaman tapi patuh seperti apa ya Mama Ena ya? Gimana?
peraturan nih, ada Heeh, aturan nih buat heeh. reseller agar mereka itu patuh, tapi sebenarnya bisa buat nyaman juga, jadi tetap silaturahmi dan lanjut sama kita gitu. Ada nggak sih aturannya, Mama Ena? Ya itu yang saya tadi kasih contoh ya. Cara maintain itu kan berarti udah tak cara maintain ya, Vika ya. Maintain itu benar-benar gitu. Apalagi tadi saya baca kayaknya sekilas tadi rata-rata teman deket. Jangan Sorry, di ke mute. mute. Ya, jadi ini bisnis is bisnis, friend is friend. Nih berat nih urusannya. Kalau saya sudah bilang ini bisnis, jadi there is no such thing like friend or family ya. Jadi saya selalu memisahkan urusan antara bisnis dengan pertemanan dengan enggak ya. Bahkan saya pernah mecat salah satu sepupu saya yang bekerja sebagai kasir dulu di restoran. Saya pecat bener gitu. Orang tuanya datang marah-marah kenapa anak gue dipecat, bodoh amat ya, kenapa sudah melanggar aturan saya gitu kan. Tapi itu kan saudara, oh nggak ada cerita saudara ya. Jadi kalau namanya udah bisnis, saya ini menjalankan bisnis. Jadi yang namanya bisnis itu tidak bisa timbang pilih kasih ya, nggak boleh tebang pilih itu nggak boleh. Ya, jadi aturan kita buat itu diberlakukan untuk semuanya, nggak ada saya colek-colek gitu ya. Kan gue teman deket lu gitu, nggak ada. Ya, jadi ya harus sudah seperti itu ya. Udah A ya A, B ya B. Saklek iya memang karena saya bisnis. Nah makanya di situ kita maintain. Kenapa kita maintain kan? Tadi saya kasih contoh. Kita bikin sharing session. Kalau bisnis Anda mau maju, walaupun hanya sebagai reseller, banyak reseller yang sekarang itu malah penghasilannya jadi lebih gede daripada owner gitu kan. Kenapa? Bagus gitu loh, cara berjualannya juga bagus. Nah, intinya adalah dari si ownernya sendiri. Yang hebat tuh siapa? Ownernya, bukan resellernya. Kenapa? Karena si owner ini bisa menjaga memberikan pengertian dari sellernya bahwa kita sama-sama ini bisnis. Kita sama-sama nyari duit. Anda nyari duit, saya juga butuh duit. Saya juga lagi nyari duit. Nah, ketika kita sudah punya mindset yang sama dengan seluruh reseller kita, itu semuanya nyaman. Ya, jadinya nggak ada yang saling sikut tadi tuh nggak ada, saling gontok-gontok, saling banting-banting harga, saling jatuh-jatuhin itu nggak ada lagi gitu. Yang penting kita bisa menjaga tadi, maintain tadi. Makanya kan tadi di langkah ketiga itu di maintain itu selain kita bikin sharing session, terus kita kasih reward ya, kita kasih reward kepada yang berprestasi gitu. Itu adalah konsep yang bisa dijalankan supaya sorry ada interupsi sedikit nih, ada baby bule. Supaya apa? Supaya si reseller kita mau nurut sama kita, bukan nurut dalam artian seperti nurut kayak anak TK digiring kemana, enggak gitu. Maksudnya apa? Kita membina mereka agar kita kan itu yang penting ya. Seperti itu tuh Vika. Kira-kira sudah menjawab belum ya? Sudah menjawab, sangat terjawab sekali Mama Ena. Jadi lanjut. Jangan lagi harga teman ya. Nggak ada harga teman. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di dompet. Nah, ini selanjutnya ada nih Mama Ena dari dapur Empok Ius Palmera. Oke. Wah, Palmera dekat rumah saya dulu tuh Empok Ius. Ya, jadi Empok Ius ini kebanyakan keluarga dan sahabat terdekat Mama Ena untuk resellernya. Dari yang tadi saya bilang ya. Item itu hanya 5.000 dia ambilnya, hanya ambil potongan dagangannya 5.000 per item, tapi jadinya ambil sedikit dan jarang-jarang banget nih. Gimana? Mama Ena, apa perlu ya dibuat aturan yang jelas? Sarannya dari Mama Ena. Oh iya harus ada aturan yang jelas tadi. Karena saya tadi bilang Bu, ya namanya komisi ya.
komisi sales itu ada aturan tidak tertulis dalam dunia bisnis, ya. Kalau kita mau reseller kita nyaman, kita harus memberikan reward yang baik. Salah satu bentuk reward itu adalah pemberian yang tadi saya bilang akumulasi pemberian potongan harga yang bertahap gitu. Jadi kalau kamu mau dapat potongan harganya tinggi, lo harus jual banyak, benar nggak? Ya kan? Nah, kalau misalnya jualnya banyak, otomatis potongannya kan jadi gede tuh, ya kan? Nah, gitu kurang lebih ya. Ada lagi? Bisa. Ada lagi dari Ibu Nida Aziza. Cuma ambil sedikit dan jarang-jarang ambil data. Oh ya, ini tak dulu. Tadi katanya kan ambilnya cuma sedikit. Ya, itu selain bisa jadi karena potongannya cuma segitu, bisa jadi ya Anda nggak, ya itu tadi kurang bisa maintain ya. Jadi saya melihatnya ini tidak di-maintain. Anda tidak punya database, tidak punya program yang seperti saya gambarkan tadi ya. Makanya dikumpulin Bu. Grup sendiri atau grup Telegram sendiri ya. Oke, lanjut Nik Vika. Baik, ada dari Ibu Nida Azizah, ini usahanya susu kacang nih Mama Ena. Oke. Saya mau nanya nih, ada reseller, tiap ambil 10 botol itu selalu dikasih free 1 botol. Jadi 1 botol sebenarnya harganya 5.000, tapi mereka jual dengan harga 7 sampai 8.000. Ya. Nah, menurut Mama Ena, apa yang harus saya lakuin nih buat reseller saya itu udah 2 kali loh dia ambil 30 botol per nggak masalah. Anda keberatan nggak? Pertanyaan saya itu, Anda keberatan nggak? Karena gini, konsep potongan harga untuk reseller atau dropship itu kurang lebih itu ya kembali kepada kenyamanan si penjual. Ya, konsep potongan harga itu kembali kepada nyamannya kita. Ketika konsep seperti itu nggak masalah gitu. Dan ketika masalahnya gini, dia resellernya cuma 1 atau banyak gitu. Ya, kalau misalnya resellernya banyak, atau misalnya dia atau misalnya gini, kalau misalnya resellernya banyak, itu kan harus dipikirin tuh konsep potongan harganya, ya biar yang tadi saya bilang nggak ada gontok-gontokan gitu. Atau kalau misalnya produk tanpa brand, nah ini bisa diberlakukan. Tapi ketika Anda sudah punya brand, nah ini mesti hati-hati. Kenapa? Nanti jadinya nggak seimbang ya, nggak seimbang. Brandnya sama tapi harganya tuh nggak sama. Nah itu kendalanya untuk UMKM itu ketika kita tidak menjual dengan harga yang sama. Kecuali kalau penjual atau reseller kita adalah toko besar atau supermarket, itu beda lagi, dia mau jual ternyata dia jual di bandara, dia ada pajak, ya kan? Nah itu harganya itu urusan dia. Kalau memang bisa laku, why not kan gitu. Tapi ketika yang tadi saya bilang kalau jualannya masih di level kecamatan, ya, terus jualannya masih di pasar, itu akan jadi pilihan orang kan. Nah jadi sebaiknya itu diperhatikan baik. Reseller Anda itu mayoritas seperti apa jualnya? Ya, seperti itu ya Vika ya. Bisa dilanjut dulu, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Mama Ena, ini ada lagi pertanyaannya bagus nih. Gimana? Ada yang mau jadi reseller nih, tapi produknya itu diganti brand ya Mama Ena. Rebranding ya? Berarti? Iya, itu dia sebenarnya Bu Rizky ini agak-agak. Kalau saya bukan orang yang mau rebranding. Agak keberatan kalau di rebranding. Iya, kalau memang tidak mau, bilang aja tidak bisa. Rebranding satu akan beresiko ketika gini. Misalnya nih programnya Bu siapa namanya? Yang nanya siapa Vika namanya Vika? Bu Rizky. Bu Rizky. Bu, misalnya nih produk kita sudah punya
PIRT atau punya apa tuh nomor usaha ya dari BPOM atau PIRT, terus sudah punya halal. Ini akan jadi masalah ketika dia rebranding. Rebranding bukannya nggak boleh, bisa aja, cuma nih apakah si reseller ini bisa menjamin dia tidak akan merusak nama baik kita, karena resiko tinggi ya kalau rebranding ya. Kalau memang ternyata ada, jadi kalau rebranding saya selalu sarankan ada perjanjian tertulis. Kalau tidak ada perjanjian tertulis, saya nggak saran, apalagi kalau Anda sudah punya sertifikat halal, sudah punya sertifikat dari BPOM, itu resikonya tinggi. Kenapa? Begitu ada cemaran, terus ada yang tahu bahwa itu aslinya adalah produk kita, yang kena kita. Itu satu. Terus kalau rebranding bisa-bisa aja, tapi otomatis misalnya kalau memang mau di rebranding dan Anda bersedia, itu kan kembali kan sebetulnya jadi pilihan kita ya. Kalau memang mengizinkan untuk rebranding, bisa aja kita bikin aturan lain lagi. Misalnya nih, contoh ya, punya teman pembuat tempe dan keripik tempe usahanya ya, Pak Tri, rumahnya di Tangerang. Itu dia punya sertifikat halal, dia punya izin dari BPOM untuk keripiknya dia, untuk tempenya dia. Nah, jadi jarang-jarang ada orang produksi tempe punya sertifikat halal, tuh punyanya dia doang tuh, ya. Nah, Pak Tri ini mengizinkan orang rebranding, ya, terus menggunakan barangnya dia, tapi dikasih syarat. Dikasih syaratnya apa? Pembelian minimal itu harus 5 bal. Kebayang nggak? Ya. Jadi terus ada surat pernyataan bahwa harus wajib mengikuti standar pengelolaan yang maksudnya standar packing dari dia. Jadi dia menerapkan standar packing sendiri ya. Ini hebatnya si Patri ini. Jadi dia menerapkan standar packing, terus baru orang boleh rebranding atau packing ulang ya, repack barangnya dia. Ya, jadi kembali ke pilihan kita mau apa enggak, kan itu aja ya. Oke, next, Vika. Siapa lagi? Wait, aku lagi nggak pakai kacamata. Saya nggak kenal. Reseller biru, maksudnya apa nih? Next. Vika, ada lagi? Oke, Mama Ena, ini ada dari Bu Dewi. Surat pernyataan perjanjian dengan reseller itu isinya apa aja ya, Mama Ena? Bermaterai juga nggak? Harus bermaterai, minimal 6.000 ya. Nah, isinya adalah kesepakatan. Jadi yang bikin surat perjanjian adalah kita ya, sebagai pemilik produk. Jadi nanti dibikin kopi 2, 1 buat kita, 1 buat reseller kita. Isinya apa? Ini harus dijabarkan ya pasal per pasal gitu, bahwa si reseller itu akan melakukan repacking. Terus kita punya menjelasin bahwa kita punya sertifikasi A dan B, dan misalnya kita mengizinkan, kita bilang kita mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, kita sebutkan tidak mengizinkan untuk misalnya menggunakan logo halal misalnya ya, karena kan misalnya dia tidak bisa menjamin atau kita ragu dia bisa menjamin status kehalalan produk ya, takut ada kontaminasi silang atau apa, berarti kita tidak memperkenalkan series menggunakan sertifikat halal yang kita miliki misalnya gitu. Jadi harus jelas aturannya dan semua dituangkan di dalam surat perjanjian itu ya. Terus ya memang harus sudah ada proses hukum kalau sudah seperti itu. Kalau orang yang nggak mau ngerti juga ya
jangan ambil pusing, Bu. Yang mau jadi reseller tuh banyak. Kalau udah ada yang menyulitkan Ibu dan Ibu sudah keberatan, apalagi orangnya tidak mau nurut sama aturannya kita, keluarkan dia dari grup reseller Ibu atau Bapak ya. Gitu aja. Jadi bikin simple aja, jangan dibikin susah. Jangan mentang-mentang dia jualannya banyak, terus dia bikin suka-suka. Oh, nggak bisa. Kita yang punya produk, dia hanya sales. Jadi dia tidak bisa bikin suka-suka, nggak bisa. Ya. Karena izin dan sebagai izin produk, terus sertifikat produk itu kan yang megang kita ya. Nah, itu yang harus di-maintain juga di seperti itu. Pembahasaannya ya, itu juga penting juga. Jadi jangan sampai kita yang disetir oleh reseller gitu. Ya. Next, Vika. Baik, terima kasih Mama Ena. Sepertinya sudah banyak tadi yang bertanya. Mungkin ini sudah ada beberapa. Terima kasih Mama Ena atas penjelasannya. Terima kasih Ya, sama-sama. Mama Ena. Satu pertanyaan terakhir kali ya dari teman-teman yang sudah hadir. Jika ada satu pertanyaan, baru nanti mungkin aku minta satu statement penutup Mama Ena buat Sobat Jakpreneur yang ini. Baik, sepertinya tidak ada Mama Ena. Kita akan ke sesi terakhir, yaitu closing statement dari Mama Ena. Ini terima kasih sekali ini sudah pada juga. Ya, kalau masih ada ya. Dari saya, kita punya usaha, kita punya produk, kita harus percaya diri dengan produk kita. Ya, reseller itu fungsinya adalah membantu agar penjualan kita semakin meningkat. Itu fungsinya dari sales ya. Nah, reseller itu sama dengan sales kalau di perusahaan besar. Nah, jadinya kita juga sebagai pemilik produk harus siap, ya, harus siap untuk untuk membuat aturan-aturan. Kita harus siapkan kalau di 7PAS kita sudah diajarkan bagaimana menyusun database yang baik, bagaimana menyusun keuangan yang baik. Itu dipraktekkan semua. Jadi jangan ilmu yang diterima itu cuma numpang lewat. Itu jangan, ya. Karena ilmu yang ibu-ibu dan bapak-bapak terima itu sangat-sangat untuk bermanfaat untuk kemajuan bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi di penghujung paparan saya hari ini, ayo semangat, ayo lebih punya percaya diri yang tinggi bahwa produk kita bagus, ya, bahwa produk kita keren dan kita mampu untuk naik kelas. Oke, itu aja dari saya, Vika. Terima kasih. Terima kasih sekali Mama Ena atau Karena Lubis ya, Ketua POJ Halal Safety. Terima kasih atas penjelasannya, pencerahannya nih untuk semua yang sudah hadir di Zoom kita siang menjelang sore hari ini. Terima kasih Sobat Jakpreneur, makasih Mama Ena dari Bu Rizky, sama-sama. dari Bu Dewi, Dapur sama, terima kasih semuanya. Semangat ya. Semangat Bu Sofi Reni Lubis. Dan kita tutup sesi kita hari ini dengan foto bersama. Oke, foto bersama. Sok silakan. Vika yang foto ya. Lupa jarinya J. Jadinya gimana? Oke, Oce. Jarinya J, kita akan foto bersama. Apa J? Jakpreneur. Ya, teman-teman bisa. Aku tuh paling sebel kalau disuruh jari-jariku, soalnya jari-jariku gemuk ini. Oke, siap semuanya ya. Oke, masih ada beberapa nih yang masih buka videonya. Coba jadinya J. Oke, siap 1, 2, 3. Baik, siap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses semuanya ya. Sukses semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama antara suku dinas perindustrian perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah kota administrasi Jakarta Barat dengan berbagai pihak. Demikian telah kita ikuti pelatihan online dengan berbagai tema baik hard skill maupun soft skill dengan pembicara dari berbagai kolaborator antara lain instansi pemerintah, profesional, perguruan tinggi, komunitas, dan lain-lain. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara suku dinas perindustrian perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah kota administrasi Jakarta Barat dengan berbagai pihak. Demikian telah kita ikuti pelatihan online dengan berbagai tema baik hard skill maupun soft skill dengan pembicara dari berbagai kolaborator antara lain instansi pemerintah, profesional, perguruan tinggi, komunitas, dan lain-lain. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara suku dinas perindustrian perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah kota administrasi Jakarta Barat dengan berbagai pihak. Demikian telah kita ikuti pelatihan online dengan berbagai tema baik hard skill maupun soft skill dengan pembicara dari berbagai kolaborator antara lain instansi pemerintah, profesional, perguruan tinggi, komunitas, dan lain-lain. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara suku dinas perindustrian perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah kota administrasi Jakarta Barat dengan berbagai pihak. Demikian telah kita ikuti pelatihan online dengan berbagai tema baik hard skill maupun soft skill dengan pembicara dari berbagai kolaborator